Dimulai ya teman-teman. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Febri Nasfa sebagai moderator kelompok 2 dengan judul Perbedaan Administrasi Publik dan Administrasi Bisnis. Eh, Kelompok 2 yang beranggotakan Erlangga, Tia, dan Yasmin boleh perkenalan dulu. Perkenalan teman-teman. Perkenalkan, nama saya Yasmin Julianti dengan NIM 12480100120. Perkenalkan, nama saya Langga Ahmad Firdaus, NIM 1248010175. Perkenalkan, nama saya Tia Ayu Apriliani dengan NIM 12480100143. Oke, kita lanjut ke pematerian ya. Lalu selanjutnya ada definisi administrasi bisnis, yaitu administrasi bisnis merupakan studi tentang bisnis yang meliputi kemampuan analisa, pengambilan keputusan, dan pemecahan masalah, kemampuan komunikasi antar individu, pengembangan strategi bisnis, kepemimpinan, dan manajemen sumber daya, serta informasi. Lalu ada perbedaan administrasi publik dengan administrasi bisnis. Administrasi publik adalah kegiatan pemerintahan, sedangkan administrasi bisnis adalah kegiatan non-pemerintahan. Administrasi publik memiliki otoritas publik, sedangkan administrasi bisnis tidak. Administrasi publik berfokus pada penyediaan layanan kepada masyarakat luas, sementara administrasi bisnis berfokus pada keuntungan dan kepuasan pelanggan. Ya, baik. Di sini saya akan menjelaskan perbedaan dari sisi organisasi. Administrasi publik berfokus pada mengelola sektor pemerintahan dan memberikan layanan kepada masyarakat. Organisasi yang bergerak di bawah administrasi publik biasanya adalah lembaga pemerintahan dan mereka menjalankan bisnis mereka berdasarkan kebijakan politik dan hukum yang berlaku. Administrasi bisnis berkonsentrasi pada pencapaian tujuan ekonomi seperti meningkatkan laba dan pertumbuhan perusahaan. Organisasi administrasi bisnis juga cenderung lebih fleksibel dan lebih efisien untuk bersaing dengan perusahaan lain. Organisasi bisnis juga lebih fleksibel untuk bersaing dengan perusahaan lain. Next. Untuk struktur administrasi publik biasanya hierarkis dan birokratis dengan tujuan memastikan transparansi, akuntabilitas, dan kepatuhan terhadap regulasi. Untuk struktur administrasi bisnis adalah untuk mencapai tujuan ekonomi seperti meningkatkan keuntungan dan efisiensi. Lalu selanjutnya ada perbedaan dalam sisi manajemen. Manajemen dalam administrasi publik lebih bersifat politis dan sering dipengaruhi oleh kebijakan pemerintah serta kebutuhan masyarakat. Pengambilan keputusannya harus mempertimbangkan kesejahteraan umum dan keterbukaan terhadap berbagai kepentingan publik. Lalu, manajemen dalam administrasi bisnis cenderung berorientasi pada hasil diukur melalui efisiensi dan profitabilitas.
Pengelolaan sumber daya manusia, keuangan, dan operasional dalam bisnis dilakukan dengan tujuan meningkatkan nilai perusahaan dan kepuasan pelanggan. Lalu ada prinsip yang pertama, perencanaan. Perencanaan merupakan penetapan sasaran dan pengembangan alternatif terpilih untuk tindakan mendatang guna mencapai suatu sasaran atau tujuan. Suatu perencanaan juga akan melibatkan satu prosedur sistematis untuk mengurangi banyaknya pilihan yang mungkin tersedia untuk suatu kegiatan tertentu yang telah ditetapkan. Lalu yang kedua ada pengorganisasian. Organisasi dalam administrasi merupakan dua faktor utama yang siap untuk melakukan tugas-tugas dan juga perubahan yang diperlukan. Lalu yang ketiga ada penyediaan staf. Agar staf memiliki tanggung jawab, maka upaya yang dilakukan adalah dengan melakukan pengembangan staf. Adapun metode yang digunakan untuk mengembangkan staf, yang pertama, latihan jabatan, yang kedua, penugasan khusus, yang ketiga, melakukan pertemuan-pertemuan, lalu yang keempat ada pengarahan. Yang kelima ada pengkoordinasian. Pengkoordinasian ini merupakan bagian-bagian pekerjaan dalam suatu organisasi. Koordinasi adalah pengaturan secara tertib suatu usaha untuk memberikan kesatuan tindakan dalam mengajar suatu tujuan tertentu. Di kalangan ahli, koordinasi dikatakan sebagai konsekuensi dari spesialisasi yang dilakukan dalam suatu organisasi. Lalu yang keenam ada pelaporan. Fungsi ini berkaitan dengan pemberian informasi kepada pemimpin sehingga yang bersangkutan dapat mengikuti setiap perkembangan serta kemajuan kerja yang telah dilaksanakan. Lalu yang terakhir ada penganggaran. Penganggaran fiskal dan akuntansi adalah bagian dari tugas manajemen. Semua operasi keuangan pemerintah berfokus pada pelaksanaan program dan kebijaksanaan yang telah ditetapkan. Dalam hal ini, masalah penganggaran sangat penting karena akan memberikan gambaran tentang kegiatan apa yang dapat dilakukan dengan dana yang ada. Lalu ada perbedaan administrasi publik dan administrasi bisnis dari segi administrasi. Dalam administrasi publik seringkali dipengaruhi oleh pertimbangan politik, pemangku kepentingan atau stakeholder, dan akuntabilitas publik. Pemangku kepentingan atau stakeholder adalah individu, kelompok, atau entitas yang memiliki kepentingan dalam suatu organisasi yang meliputi anggota masyarakat, penduduk lokal, dan karyawan. Lalu administrasi bisnis biasanya memungkinkan proses pengambilan keputusan yang lebih cepat, didorong oleh tuntutan pasar dan tekanan persaingan. Seringkali memiliki lebih banyak otonomi untuk membuat keputusan yang secara langsung mempengaruhi profitabilitas dan efisiensi operasional. Administrasi bisnis lebih fleksibel dan dinamis, dan departemennya fokus pada tujuan perusahaan, biasanya dijalankan sesuai kebijakan internal. Next. Lalu ada penerapan administrasi dalam administrasi publik. Yang pertama ada orientasi pada pelayanan publik, yaitu memastikan kebutuhan masyarakat dipenuhi dengan baik dan harus menyediakan pelayanan yang merata dan adil. Yang kedua ada berpegang pada prinsip keadilan sosial, yaitu dampak dari kebijakan dan program administrasi publik harus dipertimbangkan. Tujuannya bukan keuntungan moneter, melainkan kesejahteraan masyarakat luas. Lalu yang ketiga ada e-government dan teknologi untuk meningkatkan efisiensi dan transparansi dari administrasi publik. Contohnya, di Kota Bekasi telah menerapkan aplikasi e-Open dan didukung Peraturan Daerah Kota Bekasi Nomor 10 2021 tentang penyelenggaraan administrasi kependudukan. Next.
Selanjutnya ada penerapan administrasi dalam administrasi bisnis. Yang pertama ada orientasi pada hasil dan efektivitas bisnis. Untuk mencapai tujuan perusahaan seperti meningkatkan laba, efisiensi, dan kepuasan pelanggan. Setiap implementasi administrasi dilakukan dengan mempertimbangkan hasil bisnis yang optimal. Lalu yang kedua ada meminimalkan biaya dan waktu, yaitu perusahaan biasanya berusaha untuk mengurangi biaya dan waktu yang dihabiskan untuk menerapkan administrasi sehingga sumber daya dapat digunakan lebih efisien dan mereka lebih fokus untuk mencapai tujuan mereka. Lalu yang ketiga ada fokus pada kompetisi dan inovasi. Untuk mempertahankan keberlangsungan bisnis dan memperkuat posisi perusahaan di pasar, administrasi bisnis sering menggunakan pendekatan yang inovatif dan kompetitif untuk menghadapi persaingan di masa depan. Next. Ada yang mau bertanya? Saya Natasha Aurelia Hoirunisa, izin bertanya. Bagaimana administrasi publik dan administrasi bisnis dapat berkontribusi pada pembangunan yang berkelanjutan? Terus, apa peran masing-masing sektor untuk mencapai tujuan tersebut? Terima kasih. Boleh diulang nggak pertanyaannya? Jadi pertanyaannya, bagaimana administrasi publik dan administrasi bisnis dapat berkontribusi pada pembangunan yang berkelanjutan? Terus, apa peran masing-masing sektor untuk mencapai tujuan tersebut? Izin menjawab pertanyaan Natasha. Jadi tadi pertanyaannya, bagaimana administrasi publik dan administrasi bisnis dapat berkontribusi pada pembangunan yang berkelanjutan dan apa peran masing-masing sektor tersebut. Jadi, dalam administrasi publik biasanya bertugas merancang kebijakan, menyediakan layanan, dan mengawasi pelaksanaan regulasi yang mendukung keseimbangan antara pertumbuhan ekonomi, kesejahteraan sosial, dan pelestarian lingkungan. Sementara administrasi bisnis biasanya berfokus pada inovasi produk atau proses dan penerapan praktik bisnis berkelanjutan, serta pemberdayaan sosial melalui penciptaan lapangan kerja dan investasi dalam proyek ramah lingkungan. Kolaborasi antara administrasi publik dan administrasi bisnis melalui kemitraan publik swasta memungkinkan pengembangan infrastruktur hijau, penyediaan layanan yang inklusif, dan percepatan adopsi teknologi ramah lingkungan. Bisa dimengerti? Dimengerti, terima kasih. Kesimpulan secara keseluruhan, meskipun administrasi publik dan administrasi bisnis sama-sama bertujuan mengelola organisasi, keduanya memiliki perbedaan mendasar dalam hal tujuan, orientasi, dan metode pengelolaannya. Administrasi publik lebih menekankan pada pelayanan masyarakat dan kepatuhan hukum, sedangkan administrasi bisnis berfokus pada pencapaian kepentingan dan kepuasan pelanggan. Perbedaan-perbedaan ini tercermin dalam struktur organisasi, gaya manajemen, dan pendekatan administrasi yang digunakan. Terima kasih ya kelompok 2.